Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Seberapa banyak Bapak Ibu minggu lalu belajar tentang sukacita? Amin. Belajar dari firman Tuhan berkenaan tentang sukacita. Dan saya akan terus lanjutkan sampai 1 bulan ini kita belajar tentang sukacitanya Tuhan. Bagaimana kita harus mengalami sukacita Tuhan, bagaimana kita harus ada di dalam sukacitanya, karena jelas sekali firman Tuhan kemarin kita renungkan bahwa sukacita yang dari Tuhan itu adalah perlindungan bagi kita. Amin. Kekuatan bagi kita. Nah, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 4-7, dan saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah sukacita yang benar. Minggu lalu kita belajar ya tentang bagaimana membedakan antara sukacita dengan kebahagiaan. Ya, saudara review aja hal-hal yang berkenaan tentang hidup kita. Apakah kita mengalami sukacitanya Tuhan atau hanya sekedar kebahagiaan? Ya, hati-hati. Kita harus bisa memilih dan memilah. Kalau sukacita dari Tuhan itu tidak tergantung dari apapun yang kita alami, ya, tidak tergantung dari keadaan, situasi, tapi dari Tuhan. Ya. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 4-7, kita akan baca sama-sama. Saya baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil, nanti ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. Ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Silakan saudara, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, tema dari ayat-ayat ini itu adalah untuk mengajak kita untuk bersukacita atau bergembira senantiasa di dalam Tuhan. Khususnya ini nasihat Rasul Paulus bukan hanya kepada jemaat di Filipi, tapi kepada kita semua yang sampai hari ini sebagai umat Tuhan sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, betul? Nah, apa yang perlu terus kita jaga menjelang kedatangan Kristus yang kedua kalinya? Ya sukacita, damai sejahtera, kebenaran yang dari Tuhan. Harus kita terus jaga itu. Harus kita terus izinkan Roh Kudus memenuhi hal-hal tersebut dalam hati kita. Karena apa? Karena menjelang kedatangan Tuhan, saudara harus tahu akan datang banyak penyesat. Akan datang masa yang sukar. Akan datang masa-masa yang membuat kita akan terkaget-kaget. Bagaimana banyak orang akhirnya meninggalkan imannya, ya, menjadi murtad, kasihnya menjadi dingin. Ya, hati-hati. Saudara harus tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya. Terlebih kita ngalamin masa pandemi kemarin sampai sekarang pasca pandemi, ya, yang sudah cukup lama, yang mengakibatkan banyak masalah hari-hari ini. Betul tidak? Banyak masalah, ya. Seperti banyak terjadi gangguan kesehatan. Banyak sekali kematian, ya. Hari-hari ini krisis ekonomi, pengangguran di mana-mana. Kemiskinan semakin menjadi-jadi di banyak negara. Ya. Bahkan ada negara-negara yang sudah kolaps, sudah bangkrut. Ya, bukan lagi perusahaan, negara, bangsa bangkrut, saudara. Jadi kita harus aware, kejahatan terjadi di mana-mana. Kemarin saya dapat WA dari teman-teman, hati-hati kalau pergi ke Dubai. Hari-hari ini banyak sekali penculikan-penculikan di Dubai. Katanya orang-orang
Kalau diculik di sana ternyata ada sindikat human trafficking atau pengambilan organ-organ tubuh. Yang banyak kena itu orang-orang dari Asia yang bekerja di sana, yang mencari pekerjaan di sana. Hati-hati saudaraku. Ya, jangan cuma pikirkan, oh ada tawaran kerja di luar negeri, oh gajinya gede, oh gajinya gini, oh posisinya bagus, ya. Kelihatannya oh menyenangkan. Saudara harus pikir baik-baik, apakah betul itu kehendak Tuhan. Jangan cuma senang di hati, jangan cuma keinginan kita. Kita harus lakukan segala sesuatu persis seperti yang Tuhan mau. Karena kalau enggak, kita akan mengalami banyak hal yang akan mendatangkan duka cita dalam hidup kita. Halo? Jadi hati-hati hari-hari ini, ya. Tapi kalau kita baca kembali di Filipi 4 ayat 4 sampai 7 ini, Paulus menulis, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau sampai 2 kali Paulus menekankan itu, berarti hal itu perlu diperhatikan sungguh-sungguh. Sesuatu kalau kita baca di Alkitab diulang 2 kali atau 3 kali, itu berarti perkara yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh. Betul enggak? Jadi pagi hari ini saya minta saudara, mari kita belajar sama-sama. Perhatikan baik-baik, ya. Kita belajar tentang sukacita yang benar. Bersukacita yang benar itu seperti apa? Yang pertama, sukacita sejati adalah milik Tuhan. Ingat, sukacita sejati itu hanya milik Tuhan. Jadi sukacita itu bukanlah milik manusia atau milik dunia. Dunia nggak bisa kasih kita sukacita sejati. Nggak bisa. Manusia nggak bisa kasih sukacita sejati. Sukacita itu dari Tuhan. Wah, nggak ada yang bilang amin. Karena itu buah roh. Itu datangnya dari Tuhan. Sukacita yang sesungguhnya datang dari Tuhan. Ya. Dan saudara, kita semua harus percaya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia, kita ini dianugerahi benih sukacita di dalam hati kita. Sejak saat itu sebenarnya kalau saudara sungguh-sungguh sudah menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu, sebenarnya saat itu juga kau punya benih ilahi, ya, dan kau akan dapat merasakan kelegaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam hatimu. Pertanyaannya, kenapa kita seringkali gagal merasakannya? Kenapa kita seringkali gagal merasakan sukacita dari Tuhan? Kenapa? Saya percaya kenapa banyak orang Kristen gagal merasakan sukacita yang dari Tuhan, itu karena kebanyakan fokus orang-orang percaya itu hanya kepada masalah dan bukan kepada Kristus. Selama kita fokusnya sama masalah, kau akan sulit merasakan sukacita Tuhan. Tapi ketika kau fokus sama Kristus, fokus sama Tuhan, fokus dengan firman Tuhan, fokus dengan janji-janji Tuhan, fokus dengan panggilanmu di dalam Tuhan, percayalah, apapun keadaanmu tidak dapat menghalangi sukacita Tuhan bertumbuh dalam hidupmu. Tidak dapat, nggak bisa. Ya. Kalau orang gagal fokus, ya, bilang sama sebelahmu, jangan gagal fokus. Fokus sama Kristus. Kalau kau gagal fokus sama Kristus, apa yang terjadi?
Maka banyak orang mencari sukacitanya dengan tawaran dunia yang bersifat sementara. Bahkan seringkali tawaran dunia itu, sukacita dari dunia itu menipu. Apa contohnya? Dunia tawarkan apa untuk orang bersukacita, kelihatannya bahagia? Pesta pora, ya, beli barang mahal. Ketika dia pikir dia punya barang mahal, tas mahal, jinjingnya pun di ujung-ujung, saudaraku, apalagi ibu-ibu kaya, enggak tahulah saya. Ibu-ibu pejabat biasanya kayak gitu. Dia pikir dia bisa bahagia kalau punya barang-barang mahal itu, mobil mewah, ya, jam tangan mewah. Dia pikir dia bisa bersukacita dengan itu, ya, berfoya-foya, bahkan lari kepada alkohol, narkoba, larinya ke hal-hal yang sementara itu. Cari ketenaran di dunia ini, cari sensasi, buat berita-berita sensasi atas dirinya sendiri, ya. Bahkan berbohong atas keadaannya. Dan dia pikir dia bisa berbahagia, bersukacita karena itu. Itu sementara, saudara. Coba mari kita perhatikan. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan Paulus dan Silas saat mengalami penderitaan di Filipi. Saudara tahu, Rasul Paulus tulis surat di Filipi ini waktu dia mengalami begitu banyak penderitaan di Filipi. Sampai dia di penjara. Dia tulis ayat ini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah. Itu saat dia di Filipi itu, dia ngalamin ini. Makanya dia punya pewahyuan yang kuat tentang bersukacita di dalam Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika menghadapi penderitaan di Filipi? Kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 25. Kita lihat ya. Saudara, tolong satu orang bacakan dari ayat 16-nya, baru nanti kita fokus di ayat 25. Dari ayat 16.
ada. Coba perhatikan apa yang terjadi sama Paulus dan Silas. Paulus dan Silas itu melepaskan roh jahat dari seorang hamba yang dipakai oleh orang-orang kaya, dipakai sebagai medium untuk mendatangkan apa? Kekayaan. Dia ini jadi medium. Kesurupan mungkin kasih apa kalau zaman sekarang kasih nomor, pasang togel. Halo? Perdukunan ini. Dan Paulus dan Silas melepaskan hamba itu, betul? Lalu apa yang terjadi? Karena dilihat oleh orang-orang ini bahwa ini merugikan mereka, disuruh tangkaplah Rasul Paulus dan Silas. Lalu apa? Mereka disesah, dipukulin, dihajar, dipenjara, ditaruh tempat yang paling gelap, dan dipasung. Tahu dipasung? Pernah lihat orang dipasung? Saya pernah ke daerah kampungnya Ibu Irma. Di setiap kampung di daerah Karos itu, kalau ada yang sakit jiwa atau ada yang kerasukan, itu ditaruh di tengah hutan, dipasung. Saya pernah lihat anak perempuan cantik dipasung, saudaraku. Karena dianggap gila atau kerasukan. Ini nggak main-main. Ini Rasul Paulus dan Silas dipukulin, disesah, dihajar gara-gara berbuat sesuatu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bukannya dihargai, tapi justru dianiaya karena kebenaran. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas tengah-tengah malam? Apa mereka mengeluh? Apa mereka saling nangis-nangisan? Saling menatap satu dengan yang lain dengan muka sedih? Atau Silas menyalahkan Paulus? Kau ni pulo ngajak aku. Nengking roh jahat, laju aku cak ini pulo meluk sama kau. Tidak seperti itu. Mereka berdua berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Seluruh isi penjara itu mendengar mereka memuji Tuhan. Mereka di dalam penderitaannya, di dalam penganiayaannya, mereka tetap berdoa, tetap memuji-muji Tuhan. Dan itu didengar oleh semua orang di dalam penjara. Sukacita mereka tidak biasa, saudaraku. Karena apa? Mempengaruhi seluruh narapidana yang ada. Dan itu memberikan keteladanan bagi jemaat di Filipi. Itu jadi teladan, saudaraku, bagi jemaat Filipi. Karena apa? Waktu mereka nyembah Tuhan, waktu mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Penjara itu, gempa terjadi, penjara itu terbuka semuanya, belenggu mereka terbuka. Saudara harus percaya sukacita di dalam Tuhan. Apapun yang mencoba membelenggu saudara, ketika kau bersukacita dalam Tuhan, kau tetap berdoa, kau tetap memuji Tuhan. Tidak ada satu belenggu pun yang bisa membelenggu engkau. Tidak ada. Makanya tadi salah satu pujian tadi apa dibilang? Kita ngalamin di dalam menyembahan. Bukan tadi yang barusan dinyanyikan oleh Wenda? Ada apa? Kita akan merasa bahagia waktu kita nyembah Tuhan. Ada sukacita waktu nyembah Tuhan. Lihat, apakah Rasul Paulus dan Silas tidak merasakan sakit di badannya? Oh, merasakan, saudaraku. Tapi itu tidak menghalangi sukacita yang ada di dalam mereka, roh mereka lebih besar daripada rasa sakit itu.
Di dalam hadirat Tuhan, segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita bisa lihat, semuanya pudar, saudara. Ganti dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Paulus dan Silas telah membuktikan bahwa sukacita sejati tidak tergantung dari keadaan. Mereka bersukacita bukan karena di penjara. Halo? Ada orang sukacita karena di penjara? Enggak. Mereka bukan bersukacita karena di penjara, tapi karena mereka tahu Kristus menemani mereka ketika mereka merasakan penderitaan, ketika mereka merasakan penganiayaan. Mereka tahu Kristus ada bersama dengan mereka. Saudara percaya di dalam segala kesedihan kita, patah semangat kita, penderitaan kita, tantangan hidup kita, ingatlah selalu, waktu kita bersukacita bukan artinya kita seperti orang yang mengabaikan keadaan kita, bukan. Kita bersukacita karena kita melalui segala sesuatunya itu bersama dengan Tuhan. Sukacita kita itu karena Tuhan, bukan karena keadaan kita. Saya nggak tahu dengan saudara, kalau saya lagi banyak masalah, lagi banyak pergumulan, lagi banyak tekanan di dalam hati, di dalam batin, saya nggak tahu hal yang lain yang saya harus pikirkan kecuali datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merasakan hadiratnya. Bagi saya itu lebih dari cukup. Setelah itu lepasin aja, itu sudah bagiannya Tuhan. Apakah dengan kita memikirkan jalan kita nambah jalan sehasta kita? Tidak. Kalau kita tahu ini kita nggak mampu, ini di luar kemampuan kita, ini hanya Tuhan yang bisa selesaikan, ya udah serahkan aja sama Tuhan. Tetapi hal-hal yang memang masih bisa kita kerjakan, masih kita bisa lakukan, masih kita bisa usahakan, usahakanlah. Tapi bagian yang kita tahu ini aku nggak kuat Tuhan, aku nggak sanggup ini. Nyembah Tuhan aja. Tetap jaga sukacita kita, jangan kita menggerutu. Tuhan, kenapa kau izinkan ini perkara yang di luar kemampuanku? Nggak usah kita ngomong seperti itu. Tuhan, aku tahu ini aku nggak kuat Tuhan, aku nggak sanggup. Aku butuh Engkau. Berperkaralah Tuhan. Serahkan aja, nyembah Tuhan aja, puji Tuhan aja. Justru hal-hal itu ketika orang tahu kau lagi banyak masalah, tapi kau masih bisa memuji, menyembah Tuhan, masih bisa bersukacita di dalam Tuhan, itu akan jadi keteladanan bagi orang-orang tersebut. Tadi pagi saya kasih status di WA saya. Jangan pusing, jangan susah cari metode-metode bagaimana caranya menjangkau jiwa-jiwa. Dirimu adalah metodenya Allah untuk membawa banyak jiwa datang kepadanya. Saudara dan saya inilah metodenya Tuhan. Karena kita ini surat Kristus yang dilihat orang setiap hari. Dilihat orang setiap hari. Ada orang-orang di sekelilingmu yang memperhatikan dan melihatmu. Kalau hidupmu hanya untuk dirimu sendiri aja, kalau lagi banyak uang kau senang, lagi susah kau marah-marah, kau kecewa, bagaimana orang mau percaya bahwa kau punya Tuhan? Kau punya kuasa di dalam Tuhan. Hidupmu fluktuasi, mengikuti situasi ekonomi, politik, keadaan, bagaimana?
Tapi kalau kau hidup konsisten hidupnya, ada masalah, tidak ada masalah, kau tetap sama. Kau tetap memuji Tuhan, kau tetap bersama-sama mengajak orang lain untuk beriman, hidup percaya. Ya, kata-katamu kata-kata yang membangun, kata-katamu kata-kata yang menghibur, kata-katamu adalah kata-kata yang mengajak orang untuk berdoa, untuk percaya bahwa Tuhan masih punya cara untuk menolongnya. Percayalah, orang akan lihat bahwa hidupmu betul-betul ada kuasa Tuhan. Orang Kristen yang diberkati bukan standarnya dia diberkati karena banyak uang, bukan karena bisnisnya lagi banyak proyeknya, bukan. Itu cuma bonus. Orang Kristen yang betul-betul orang yang diberkati Tuhan, dia dipenuhi dengan kebenaran, damai, sejahtera, sukacita setiap hari. Mau bisnisnya lagi banyak masalah, mau keadaan pekerjaannya lagi banyak deadline, kejar-kejaran dengan pekerjaannya, lagi banyak masalah dengan keluarga, tapi tetap konsisten mengandalkan Tuhan, tetap konsisten memuji menyembah Tuhan, tetap konsisten berdoa. Bagi Tuhan, kau adalah suratnya yang terbuka. Amin? Ada amin? Makanya gak heran ya Rasul Paulus pelayanannya sangat luar biasa. Karena apa? Dia jadi teladan. Dia gak coba untuk manipulasi orang-orang yang dia mentor, gak ada. Ketika dia muridkan orang, dia lihat sudah cukup dewasa, sudah cukup mampu, berdoalah, pilihlah di antara kamu. Dia pergi lagi melayani tempat lain. Tidak ingin dibawa orang itu hanya untuk mengagul-ngagulkan dia. Hanya untuk jadi hal-hal yang dibanggakan kepada rasul-rasul yang lain. Tidak, saudara. Dia malah mengatakan, aku rela jadi miskin untuk memperkaya kamu. Aku yang miskin, tapi memperkaya banyak orang. Jadi ingat, yang pertama, sukacita itu milik Tuhan. Makanya setiap hari kita mintakan sukacita dari Tuhan. Nggak bisa kita produce sendiri, nggak bisa. Itu ada di dalam hadirat Tuhan. Itu ada di dalam doa-doa kita, saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sukacita bertumbuh dari relasi yang harmonis. Relasi ini terbina saat ada hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Itulah gambaran salib. Saya suka sekali gambar ini. Ya. Jadi kasih itu, relasi itu vertikal dan horizontal. Kalau vertikal dan horizontal kita, relasi kita beres, itulah lambang salib yang seutuhnya. Kita ngalami kuasa salib itu. Kalau hubungan kita sama Tuhan dan sesama kita beres, ya, kita betul-betul ngalami kuasa salib. Ada orang tanya sama saya, Pastor, gimana caranya saya ngampuni orang? Ya caranya kau ngalamin disakiti dulu. Ya ini sudah sakit, ya ngampuni. Ya kalau kau nggak disakiti, bagaimana kau mau ngampuni? Saya tanya, kalau kau nggak berasa disakiti, bagaimana kau mau ngampuni? Kau nggak disakiti, apa yang mau diampuni? Yesus itu di puncak-puncak rasa sakitnya sebelum dia putus nyawanya, dia bilang apa? Ampunilah mereka, Pak. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi gak usah ditanya kalau soal ngampuni, kalau kau sudah rasa sakit gak? Sudah, ayo ampuni. Nah itu yang berat, Pastor. Ya kalau berat gak usah jadi orang Kristen. Halo? Karena kalau kita jadi orang Kristen, pengikut Kristus,
Kita harus meneladani Kristus. Nggak ada cara lain. Coba bilang sama sebelahmu, kau ada rasa sakit enggak sama aku? Ampunilah woi, tolong nian. Saudara bisa senyum, orang sebelahmu dia mungkin senyum tapi rasanya tersayat-sayat sini. Kau belum minta maaf sama aku. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan tunggu maaf orang itu, ampuni. Ampuni. Kadang orang minta maaf sama kita itu jadi kesombongan kita. Wih, dia tuh datang sama aku, maaf dia sama aku. Sombong, kita jadi sombong. Jangan tunggu maaf orang, ampuni. Coba lihat sekali lagi orang sebelahmu, ada tak rasa sakit sama aku? Ampunilah woi, tolong nian. Saya percaya ketika hubungan kita beres sama Tuhan, kita dengan sesama juga beres, kita mengalami kuasa salib, saya percaya sukacita kita bertumbuh. Amin. Saya percaya sukacita kita pasti bertumbuh. Ya. Jika sukacita kita hari ini meredup, dingin, menjadi senyap, mari kita introspeksi diri. Mungkin ada dosa, mungkin ada kepahitan yang tersimpan, mintalah pengampunan dari Tuhan. Sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita, Tuhan pasti ampuni kita. Amin. Tuhan pasti pulihkan hubungan kita dengan yang rusak dengan sesama. Itu kan janji dia kan, 1 Yohanes 1 ayat 7-9. Jika kalau kamu mengaku dosamu, maka dia akan menghapuskan segala dosa dan kejahatanmu dan akan memulihkan hubunganmu. Itu janji Tuhan. Nah, contoh dalam konflik, ya, ada contoh sini, konflik antara Yudea dan Sintike. Kita lihat Filipi 4, tetap di Filipi 4 itu di ayat 3-nya. Coba tolong dibaca ayat 1-3. Satu orang, silakan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dan dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Yudea kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Suntukos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerjaku yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab. Amin. Ada amin? Nah, ada contoh konflik. Ini sebenarnya konflik, saudaraku. Dibilang apa? Ayat 3 itu. Ayat 2, Yudea kunasihati dan Sintike kunasihati supaya mereka sehati, sepikir dalam Tuhan. Berarti mereka berdua ini ada konflik. Dan konflik mereka berdua, Paulus nggak mau itu merusak sukacita saudara-saudara seimannya yang lain. Merusak pelayanan mereka yang sebenarnya sedang dipakai Tuhan. Halo? Merusak kedamaian di dalam jemaat. Dan pada bagian, kalau saudara baca di bagian kitab Filipi ini, pada akhirnya Rasul Paulus menggiring perhatian mereka berdua untuk memohon dengan sangat kepada dua orang wanita yang dipakai Tuhan ini, yang sedang berkonflik ini, ya, untuk menerima perbedaan yang ada di antara mereka.
Tapi Rasul Paulus, kan kita nggak tahu jelas konfliknya apa ya. Kita nggak tahu jelas ya. Tapi lihat, Rasul Paulus tidak menekankan perbedaan ataupun konfliknya mereka. Rasul Paulus mengingatkan mereka berdua melalui ayat yang ketiga itu, dikatakan apa? Paulus berkata kepada kedua wanita ini, ya, di depan saudara-saudara yang lain, mereka ini adalah orang yang berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Dan yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersama-sama dengan rekan sekerja Paulus yang lain. Penjelasan Rasul Paulus ini, indikasinya apa? Bahwa kedua wanita ini ada dalam satu pihak sebenarnya. Ada dalam kumpulan mereka. Ya, bekerja sama untuk maksud yang sama, mengarah kepada tujuan akhir yaitu sorga. Nah, dia nggak mau konflik ini akhirnya menghilangkan sukacita dalam perjalanan mereka melayani bersama-sama. Selesaikan. Makanya dibilang apa nasihatnya? Oh, dia ku nasihati, Sintike ku nasihati. Sebagai seorang pemimpin bukan hanya salah satu pihak, dua-duanya harus dinasihati. Ketika ada konflik, supaya apa? Supaya dua-duanya mengerti bahwa mereka di dalam konflik sekalipun terus harus menjaga sehati, sepikir dengan tujuan yang sama kepada Tuhan. Mungkin kau bisa berbeda pikiranmu dengan orang yang lain ataupun caramu dengan orang lain, tapi jangan itu membuat kita akhirnya konflik, akhirnya merasa satu lebih benar dari yang lain atau satu lebih superior dari yang lain, dan ujungnya apa? Kehilangan sukacita. Nggak enakan. Mari kita berpikir tujuan kita sama. Ngapain kita saling bersaing ataupun saling merasa diri lebih daripada saudara kita yang lain? Mari kita berpikir, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Walaupun cara berpikir kita berbeda, cara kita memberitakan kabar baik mungkin berbeda, cara Tuhan memakai kita satu dengan yang lain sesuai dengan talenta kita masing-masing. Tidak perlu kita nonjolkan itu. Yang perlu kita tonjolkan adalah tujuan akhir kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berada di tengah-tengah konflik, seringkali kita lebih mudah untuk menonjolkan perbedaan. Lihat Rasul Paulus, enggak dia tonjolkan perbedaannya. Yang dia tonjolkan apa? Tujuan kita sama. Tujuan kita sama. Ngapain kita terus-terusan konflik di sini? Ayo, sehati sepikir yuk. Tujuan kita sama. Mari tujuan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika ada perbedaan, ketika ada konflik sebagai anak-anak Tuhan di dalam jemaat, ya, lebih baik kita fokuskan diri kita benar-benar untuk perkara yang penting, yaitu apa yang mempersatukan kita di dalam Kristus. Amin. Apa yang mempersatukan kita dalam Kristus? Kasih. Betul tidak? Surat Tesalonika katakan apa? Kasih itu mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan setiap pekerjaan yang baik di antara kita. Kita fokus dengan perkara-perkara itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, itu yang kita fokus. Ngapain kita fokus dengan keberbedaan kita? Setiap kita adalah ciptaan Allah yang unik. Bilang sama sebelahmu, kau unik di mata Tuhan. Kau satu-satunya. Nggak ada orang lain sama seperti engkau. Tapi justru keberbedaan kita dibutuhkan untuk saling melengkapi, betul tidak?
Gunakan itu untuk saling tolong-menolong. Bukan gunakan itu untuk saling menyombongkan. Halo? Gunakan itu untuk saling tolong-menolong. Jangan gunakan itu untuk jadi alasan yang untuk kita berkonflik. Ketika ada masalah sih, iya memang kau sama aku beda. Bedalah. Ujungnya apa? Merendahkan. Kau beda level dari aku. Mau gak kelas dengan aku. Ujungnya apa? Yang ditonjolkan apa? Ego. Mari yang kita tonjolkan adalah tujuan kita sama Tuhan. Amin. Sikap kita untuk berbagi, kepedulian kita. Percayalah kalau itu kita lakukan, percayalah dimanapun kita berada, apapun proyek kita, apapun yang kita kerjakan bersama-sama, sukacita kita bertumbuh bersama-sama. Kita nggak akan cari kredit untuk siapa, ini siapa yang paling berkontribusi, nggak ada. Kita semua berkontribusi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bagian yang terkecil pun tetap diperhitungkan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebaliknya saudara harus tahu sikap egois, sikap cuek, ya, sikap saling merendahkan itu sangat ampuh untuk membunuh sukacita. Itulah senjata iblis yang paling ampuh untuk membunuh sukacita. Nggak usah jauh-jauh. Ego, merasa diri lebih baik dari orang. Apa yang terjadi? Dari awal Kain dan Habel terjadi. Merasa sama-sama ngasih sama Tuhan, betul nggak? Mempersembahkan sama dengan Tuhan. Tapi karena ada iri hati, ada merasa diri lebih baik, mungkin merasa lebih banyak yang dia kasih, tapi kok yang adiknya malah diterima, saya nggak diterima. Hati-hati saudaraku. Bilang sama sebelahmu, iri hati akan membunuh sukacitamu. Iya, jangan iri. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Kalau saudara kita dipromosi, saudara kita dapat berkat, saudara kita, jangan kita, kenapa sih Tuhan dia yang diberkati, aku kan yang kerjanya lebih banyak dari dia. Jangan saudara, dia bersukacita karena dia deketin. Wih luar biasa ya Tuhan ya berkati kamu. Aku percaya aku juga dapat bagian dari Tuhan. Amin. Daripada kita iri hati, kita panas hati, ujungnya kita berpikiran yang jahat. Jangan izinkan itu membunuh sukacitamu. Mengucap syukur aja. Apa yang kau miliki hari ini, ucap syukur. Apa yang sudah hilang, serahkan sama Tuhan. Lihat apa yang masih ada dalam dirimu. Bersyukurlah. Amin. Yang terakhir. Saudara harus tahu, sukacita itu adalah sebuah keputusan. Saya mau kasih tahu apa yang terjadi di luar saudara, apa yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, tidak bisa menentukan apakah kita akan bahagia atau menderita. Nggak bisa sebenarnya. Sikap kita dalam menanggapi segala sesuatu, itulah yang menentukan. Keputusan kita atas segala sesuatu, itulah yang menentukan. Jadi sesungguhnya tidak ada yang dapat mempengaruhi sukacita saudara dan saya, kecuali kita yang mengizinkannya. Coba perhatikan, Rasul Paulus katakan apa? Rasul Paulus itu saya rasa rasul yang paling kenyang dengan penderitaan. Saudara bisa kasih nama lain selain Rasul Paulus di Perjanjian Baru yang paling kenyang dengan penderitaan selain Yesus ya. Dari murid-murid Yesus yang paling kenyang dengan penderitaan siapa? Rasul Paulus. Kenyang dia dengan penderitaan.
Coba tanya sebelahmu, kau udah kenyang gak dengan penderitaan? Rasul Paulus ini kenyang dengan penderitaan. Tapi apa yang dia katakan? Apa yang dikatakan Alkitab? Apa yang dikatakan di surat Korintus? Di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Dikatakan di dalam banyak penderitaannya masih diberi duri dalam daging. Duri dalam daging, saudara. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berdiri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi, dari pihak-pihak bukan orang Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berdiri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga. Tiap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara apa? Semua jemaat-jemaat. Tapi saudara tahu, Alkitab masih menulis, ditambah lagi duri dalam daging. Secara manusia saya mau tanya, ada alasan gak untuk dia jadi kecewa dan putus asa? Ada alasan gak dia bisa kecewa dan putus asa? Banyak. Tapi dia memilih untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Dia tetap bersyukur senantiasa dalam segala hal. Bersyukur akan menumbuhkan pengharapan dan semangat hidup. Bersyukur akan menghadirkan sukacita. Amin. Bersyukurlah karena masalah kita yang terbesar sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh Kristus. Bersyukurlah karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bersyukurlah karena Kristus adalah Immanuel, Allah yang beserta kita senantiasa. Saudara dan saya tidak pernah jalan sendirian lagi. Berjalan sendiri gak pernah. Kasih dan penyertaan Tuhan itu ada untuk selama-lamanya bagi kita. Tidakkah itu cukup untuk jadi alasan kita bersukacita? Apakah penyertaan Tuhan tidak cukup menjadi alasanmu bersukacita? Atau kau masih butuh perkara-perkara dunia ini? Oh, enggak cukup pastor. Butuh uang banyak. Butuh suami yang seperti ini. Butuh istri yang seperti ini. Butuh jabatan yang terus naik. Apakah penyertaan Tuhan tidak cukup untuk kita? Bapak Ibu, mari kita meneladani apa yang Rasul Paulus berikan teladan bagi kita. Bahwa penyertaan Kristus itu lebih daripada cukup. Itu lebih daripada alasan untuk kita bersukacita senantiasa. Thank you Lord. Mari kita tundukkan kepala. Bagi Allah yang